Bos pasukan Quds Iran, orang-orang Israel harus kembali ke Amerika Serikat dan Eropa. Orang-orang Israel harus meninggalkan Israel dan kembali ke rumah mereka di Amerika Serikat dan Eropa. Pernyataan tegas itu diungkapkan Komandan Pasukan Quds Iran, Ismail Ghani pada Sabtu. Kami merekomendasikan agar para Zionis kembali dan membeli lagi rumah mereka yang mereka jual di Eropa dan Amerika ketika mereka pindah ke wilayah pendudukan sebelum menjadi lebih mahal. Tegas Ghani dikutip kantor berita semi-resmi Fars. Pasukan Quds adalah cabang luar negeri dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Ghani menggantikan Komandan Militer Qasem Soleimani sebagai kepala pasukan setelah pembunuhan terbaru oleh Amerika Serikat pada Januari 2020. Ghani mengatakan, kelompok pejuang Palestina, milisi Palestina bisa saja menargetkan banyak fasilitas infrastruktur di Israel selama konflik awal bulan ini. Tetapi milisi Palestina tidak melakukannya karena tidak akan lama lagi orang-orang Palestina yang menggunakannya. Dia juga mengatakan ribuan roket yang ditembakkan dari Gaza ke Israel selama konflik semuanya dibuat secara lokal. Palestina harus berpikir tentang mengelola seluruh Palestina dan rezim Zionis harus berpikir untuk meninggalkan tanah ini, ungkap Ghani. Israel dan milisi Palestina mencapai gencatan senjata pada 21 Mei yang mengakhiri 11 hari pertempuran. Iran yang tidak mengakui Israel adalah pendukung utama milisi Palestina. Ex-Jenderal Zionis sebut milisi Palestina menang banyak dan Israel kalah telak. Seorang mantan Jenderal Zionis Israel mengklaim kelompok milisi Palestina di Gaza, Palestina menang lebih banyak dalam perang 11 hari lalu. Alasannya bukan pada jumlah korban jiwa lebih banyak di Gaza, melainkan kejutan yang diberikan kelompok perlawanan Palestina tersebut yang tidak pernah dibayangkan Zionis sebelumnya. Selama perang 11 hari, milisi Palestina dan sekutunya Jihad Islam Palestina menembakkan lebih dari 4.300 roket dan rudal dengan lebih dari 3.000 diantaranya berhasil menyeberang ke negara Yahudi. IDF menanggapi dengan serangan udara besar-besaran terhadap apa yang mereka klaim sebagai posisi milisi Palestina di Gaza. Beberapa komandan kelompok tersebut tewas, namun fakta bahwa banyak warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan juga menjadi korban jiwa. Pensiunan Jenderal Asaf Akmon, mantan Komandan Angkatan Udara Militer Zionis, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Haaretz 26 Mei 2021 mengatakan, Tel Aviv membanggakan keberhasilan besar dalam menghancurkan milisi Palestina dalam operasi militer terbarunya. Menurutnya, milisi Palestina lah yang harus merayakannya. Dia mengatakan meskipun Gaza digempur selama berhari-hari oleh Angkatan Udara Israel, kelompok milisi Palestina yang bermarkas di Gaza sebenarnya memenangkan lebih banyak dalam konflik itu daripada Tel Aviv. Menurut Akmon, berani menyerang Israel dengan ribuan roket membawa milisi Palestina ke agenda utama pada saat Tel Aviv dan negara-negara lain mulai percaya bahwa kelompok itu telah ditangani. Sekarang, milisi Palestina dipandang sebagai pemimpin sentral di antara rakyat Palestina, bahkan di tepi barat dan negara-negara di Timur Tengah. Kami menjadikannya sebagai faktor utama dalam konflik di wilayah otoritas Palestina. Pertama dan terpenting di Yerusalem, katanya. Serangan besar-besaran milisi Palestina terhadap Israel juga terjadi menjelang pemilihan umum di wilayah otoritas Palestina yang diumumkan oleh Mahmud Abbas. Meski tanggal pemilihan umum masih belum jelas, milisi Palestina yang juga terlibat dalam kegiatan politik kemungkinan akan berupaya memperkuat posisinya tidak hanya di Gaza tetapi juga di tepi barat. Akmon mengatakan kelompok itu mendapatkan kembali keunggulannya bahkan di benak orang Israel setelah putaran terakhir serangan yang dimulai pada 10 Mei dan berakhir 11 hari kemudian dengan gencatan senjata.
Dia menambahkan bahwa sebelumnya warga Israel percaya bahwa milisi Palestina telah dipukuli, tetapi kenyataannya telah tumbuh dalam kekuasaan. Mantan Brigadir Jenderal percaya bahwa penting bagi Tel Aviv untuk memahami bagaimana penilaiannya sendiri terhadap kelompok itu salah, alih-alih memberikan tepuk tangan meriah yang hanya akan mendorong Israel maju ke jalan yang salah. Yang terjadi bukanlah hasil imbang, tapi kerugian yang mereka coba jual kepada kami sebagai sebuah prestasi. Yang terburuk adalah hal itu membuat kami mengabaikan kemunduran dan tidak belajar hikmah. Hal itu membawa kami pada kekalahan telak dalam perang multi perang medan perang Tapar Akmon. Komentar mantan Jenderal Zionis itu muncul setelah Israel menyetujui gencatan senjata dengan milisi Palestina setelah 11 hari saling serang dan merenggut nyawa 12 orang di Israel dan lebih dari 200 warga Palestina. Tel Aviv mengklaim telah menargetkan kepemimpinan milisi Palestina dan sistem terowongan bawah tanah. Namun serangan udara Israel mengakibatkan korban sipil yang signifikan, termasuk 60 anak. IDF menyalahkan milisi Palestina atas tingginya jumlah warga sipil yang mengutip dugaan praktek menggunakan orang tidak berdosa sebagai tameng manusia. Turki resmikan Masjid Taksim Square di kota Istanbul disambut ribuan warga. Hanya Erdogan yang bisa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 28 Mei meresmikan Masjid Taksim Square di jantung kota Istanbul. Dilansir Al Jazeera, pembangunan masjid itu merupakan keinginan lama pemerintah Turki sejak 1950-an, yaitu membangun masjid di alun-alun. Adapun peresmiannya bertepatan dengan peringatan protes anti pemerintah besar di Turki di area Taman Gezi pada 28 Mei 2013 silam. Protes itu didasari ketidaksetujuan masyarakat terhadap rencana pembangunan pemerintah. Pembukaan masjid itu disambut ribuan warga layar LED di alun-alun menampilkan jamaah yang melakukan sholat pertama di masjid itu. Jarak sosial kurang terjaga meskipun baru-baru ini Turki baru saja keluar dari penguncian COVID-19. Presiden Erdogan disambut tepuk tangan saat berjalan menuju panggung di depan kerumunan warga. Kami telah menunggu lama sekali untuk masjid ini, kata salah satu warga, Mehmet Ali Karahacioglu, 68 tahun. Tidak ada yang bisa melakukannya, hanya Erdogan. Dia pria yang spesial bagiku. Alun-alun Taksim sekarang memiliki pemandangan yang sangat indah. Saya berharap mereka bisa membangun masjid ini 50 tahun yang lalu, katanya. Erdogan mengatakan dia berharap masjid ini akan menerangi kota seperti lampu minyak selama berabad-abad mendatang. Ribuan jemaah berbondong-bondong melakukan sholat di masjid baru itu. Bahkan banyak yang terlihat melakukan sholat di alun-alun saat masjid penuh dengan orang. Lapangan Taksim merupakan titik utama di kota Istanbul. Taksim terhubung dengan area pembelanjaan utama Istiqlal yang selalu ramai dengan turis. Di area Taksim hanya didiami warga kepercayaan maupun etnis minoritas di Istanbul selama era Ottoman.